Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang selalu nemenin kamu buat ngulik dunia digital. Gimana sih, kabar inbox email kamu? Aman sentosa? Atau jangan-jangan lagi rame banget kayak pasar? Gara-gara banyak pesan aneh bin ajaib yang tiba-tiba nyangkut. Kalian pasti tahu dong yang aku maksud. Itu loh si spam email. Nah, email-email nggak jelas yang isinya mulai dari tawaran obat, undian miliaran rupiah, yang kamu ya nggak pernah ikutan sampai email yang pangeran negeri ya, yang ngasih warisan dadakan. Nah, kalau kamu sering nemu beginian, berarti kita senasib. Ini nih, spam email itu rasanya kayak ada tamu yang nggak diundang, yang menyolong masuk ke rumah kita, alias inbox email kita, tanpa permisi sekalipun. Bedanya, kalau tamu tuh kan biasanya bawa kue atau ya basa-basi lah. Nah, si spam email ini bahkan buat kepala kamu nyut-nyutan gitu. Ibaratnya mereka ini kayak gerombolan gerombolan sales yang maksa jualan di depan rumah, padahal ya kita cuma pengen rebahan santai-santai gitu gak sih? Pokoknya bikin kamu, "Duh, ini email apa arisan ya?" yang tiba-tiba nyangkut di inbox. Nah, mungkin kamu penasaran ya, ini alamat emailku kok bisa-bisa tahu di tangan spammer-spammer itu. Nah, ini dia rahasianya. Email spam itu nggak muncul tiba-tiba. Kayak hantu di siang bolong guys, ada dalangnya dan mereka punya 1001 cara buat dapetin email kita. Para spammer itu kayak detektif gitu, yang lagi ngumpulin daftar mangsanya. Salah satu cara paling sering lewat bocoran data. Jadi kalau ada salah satu platform online yang pernah kamu daftar gitu, datanya bocor, alamat email kamu bisa jadi tersebar. Atau mereka juga bisa beli data dari pihak ketiga yang punya database alamat email yang seabrek-abrek gitu loh, kayak satu truk gitu. Bahkan ada yang, bot canggih yang sengaja mereka sebar di internet buat nyari-nyari alamat email kamu, baik dari website publik, forum-forum umum, atau bahkan dari kolom komentar blog. Jadi kalau kamu pernah komentar di mana-mana, pakai email asli, alamat belanja alamatmu berpotensi besar masuk daftar belanja mereka. Bayangin aja alamat emailmu yang kayak nomor HP caleg yang tiba-tiba kesebar, langsung deh kebanjiran broadcast yang nggak penting. Kalau penting sih kayak endorse gitu yang lumayan, ini enggak. Begitu para spammer ini berhasil ngumpulin daftar email menggunakan sistem otomatis yang mereka punya, mereka bisa langsung ngirim ribuan daftar email buat nge-spam ke emailnya kamu. Makanya jangan heran kalau kamu kadang mikir, kok email ini nyangkut di aku ya, padahal aku kan nggak ngapa-ngapain cuy, padahal nggak ada sangkut pautnya. Bahkan kehidupanku berbeda dengan isi email ini, jadi seperti itu. Nah, apa ya, hal ini adalah hal yang paling penting, yaitu jangan pernah anggap remeh yang namanya spam email. Ya mungkin kayak nggak penting aja gitu jadi daftar sampah di email, tapi kamu harus beresin secepatnya. Karena ya selain bikin inbox kamu penuh sesak napas kayak pasar malam gitu, dan bikin kamu jadi keriting karena rajin nge-delete, email sampah ini juga punya potensi yang berbahaya. Namanya juga spam email. Jadi ya pasti berbahaya dong. Bahkan bisa dompet kamu langsung hangus, kempes kayak ya udah saldo kamu tuh dihabisin semua. Dan banyak banget loh kasus-kasus yang, di mana orang kena tipu yang duit jutaan tuh melayang kan. Kalau ada email yang nawarin iPhone gratis, liburan gratis, kayak liburan ke Bali, ya kali liburan ke Bali gratis gitu ya kan. Atau uang tunai tanpa syarat, ya kali ngasih uang tunai juga tanpa syarat. Mending tabung nggak sih? Tapi kalau disuruh klik link yang aneh-aneh, so please stop, don't click that link. Karena ya menurut gue tuh kayak cara mereka, karena kan kita tahu semisalnya nih diri kita itu sebagai orang yang akan ngeklik itu, "Ah, kita klik aja lah, mana tahu nanti bisa liburan ke Bali gratis." Itu stupid, karena ya nggak mungkin aja gitu ke Bali gratis. Ingat, kalau ada yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan itu kemungkinan besar itu cuma akal-akalan. Ingat, akalan, it's the fake, real fake. Sebenarnya itu kreatif banget loh dalam menipu. Modus mereka canggih sampai nyaris gak kelihatan dibedakan sama dengan email asli. Nah, mereka ini ahli dalam seni memasukkan alamat email pengirim. Jadi di mata kamu, email itu seolah-olah dari temanmu, dari bank kamu yang resmi, dari kantor kamu, atau bahkan dari ketua RT yang kerjanya nggak jelas. Tujuannya jelas, biar kita percaya dan nggak curiga. Atau mereka juga sering pakai trik psikologis seperti menciptakan rasa urgensi, bilang kamu harus transfer uang, segera verifikasi data, atau akunmu bakalan keblokir dalam 24 hour.
pokoknya bikin kita panik lah, dan gak bisa berpikir jernih, like slow do continue your thesis. How about your thesis not now? Dia bilang ini, Bianchera populer yang paling sering kita rugi dalam spam, email phishing. Kalau kalian pernah diistilah kata phishing alias memancing ikan, tapi memang tujuannya memancing. Memancing apa? Memancing informasi sensitif kamu. Phishing itu tujuannya untuk mengambil data-data yang berharga kayak username, password, number card credit. Mereka tuh nyamar jadi pihak yang terpercaya biar kita tuh percaya kalau data-data yang kita kirim itu ke orang atau data-data yang kita setorkan ke mereka itu adalah data-data yang benar, dan pastinya kita tuh jadi trust ke mereka gitu. Nah, biasanya contoh paling sering kita dapatkan itu adalah email dari bank IBC yang bilang kalau akun kita tuh keblokir atau ada permasalahannya, jadi harus mengisi ulang kayak password, username, atau mungkin hal semacam itu yang ada di mobile banking kita. Kemudian akun kita tersebut gak terblokir lagi. Padahal sebenarnya itu adalah trik mereka buat agar supaya kita tuh menyerahkan secara terang-terangan, dan ketika hal tersebut terjadi dan kita mengisi link yang mereka kirim, dan link tersebut akan masuk ke database mereka, bukan malah untuk memperbaiki akun kita, tapi hanya akal-akalan semata dari mereka. Dan kemudian mereka bisa memakai username and password buat ngelakuin atau nguras saldo kita. Dan ya, ini tuh benar-benar hal yang harus harus diantisipasi, karena duit itu dengan with this fucking economy zaman sekarang, kalau sempat kehilangan uang dengan hal bodoh seperti itu, I think it's stupid thing for me. Kemudian jangan panik ataupun jangan terburu-buru karena kamu malah nyerahin gitu ke penjahat tersebut hal-hal yang kamu punya. Nah, gimana sih kalau udah terlanjur kena jebakan spam yang pancingan mereka, kita udah makan umpan mereka, atau nggak sengaja buka lampiran yang isinya itu ternyata virus gitu. Nah, jangan panik dan tarik napas dalam-dalam dulu, sadar dan fokus, dalam artian ya gak usah panik gitu, don't panic attack, karena ini bisa diselesain dengan banyak cara, tapi pastinya harus sabar dulu. Yang pertama adalah kalau kamu udah sempat ngelakuinnya, segeralah ganti password, baik dari password email mungkin yang pertama, kemudian bank account, kemudian social media, dan sampai e-commerce yang kamu miliki. Karena ketika satu data udah mereka dapatkan password dan emailnya, untuk ke data yang lain all about you, it's gonna be easy man. Karena mereka udah dapat satu kunci, dalam artian untuk ngesegel diri kita tuh mereka udah dapat. Jadi I think you have to change your password, any platform you have to change, because this is the first step to going this safe. Dan yang selanjutnya adalah langsung, kalau memang ada scan antivirus, langsung scan antivirus aja, karena menurut gua antivirus tuh bisa cepat ngedeteksi dan bisa ngeblokir orang-orang yang bukan emailnya tapi dia pegang gitu. Jadi secepatnya dan seharusnya dan secepatnya itu. Oke, itu aja, dan kita akan lanjut. Kita udah sampai di penghujung pembahasannya tentang spam email ini. Semoga sekarang kamu jadi lebih paham dan bisalah meningkatkan kewaspadaanmu, karena it's all about own yourself. Ini semua tentang dirimu. Karena ketika kamu tahu untuk nge-handle atau nge-solve satu problem, you gonna win. Maybe, I think yes. Tapi spam email itu memang bagian yang gak terpisahkan dari dunia digital kita ini, dan jumlahnya kayaknya gak akan pernah berkurang deh, malah bertambah, dan mungkin akan terus bertambah kayak janji-janji kampanye yang belum terrealisasikan. Mungkin saja, tapi dengan pengetahuan yang cukup dan kewaspadaan yang tingkat tinggi, kita bisa jadi cerdas dan gak gampang ketipu. Ingat, kewaspadaan adalah kunci, karena ya jangan sampai data pribadimu yang oh my god, it's more important for anything, kayak sampai jatuh ke tangan yang salah. Gak kebayang sih kalau uang 10 juta tuh di zaman sekarang with the fucking economy yang sesusah-susahnya dimanapun, sampai jatuh ke tangan orang hanya karena kecerobohan atau
ilmu yang cukup gitu. Dan selanjutnya anggap aja setiap email yang masuk itu kayak surat yang harus dibaca. Jadi kita tuh tahu, jadi ini tuh baik maksudnya apa, dan you know what you have to doing after that. Dan kemudian lindungilah dirimu sendiri karena data-datamu dari dunia digital ini, karena menurut gua ini udah parah banget. Jadi semoga video ini bermanfaat ya, pastinya kayak kalau lu denger sampai habis kayaknya bermanfaat deh. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Dan how do you think about me? You know, my dreams in the world is to be an actor. So please pray for me. It's gonna be important for me. I'm Daria Mardevan, born to be an actor. See you and God bless you. See you.